Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih dalam mata kuliah komunikasi organisasi dengan saya Filia. Kali ini kita akan membahas materi tentang organisasi dan motivasi. Kenapa sih ada beberapa orang nih dalam sebuah organisasi yang rajin bekerja, ada yang terlihat tidak rajin bekerja? Apa yang menjadi pembedanya? Ternyata yang menjadi pembedanya adalah motivasi nih. Motivasi dari bahasa Latin atau motif itu berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang terdapat dalam sebuah organisasi yang menyebabkan si organisasi tersebut berjalan atau bertindak. Nah, selanjutnya menurut bahasa Inggris, motivasi itu adalah motivation, yang berarti pemberian motif, penimbulan motif atau hal-hal yang menimbulkan dorongan. Jadi dari dua pengertian ini nih, dari bahasa, dari Latin dan Inggris, sudah dapat kita simpulkan bahwa motivasi berupa dorongan, penggerak untuk melakukan sesuatu. Nah, ada tiga pengertian motivasi dari berbagai ahli. Ada pertama dari Hein dan J. Masley mengatakan motive is something with the individual which increase him to action. Berarti motivasi adalah sesuatu dalam diri individu membuat dirinya untuk beraksi melakukan sesuatu. Dan Scott mengatakan bahwa motivasi adalah kebutuhan atau tujuan yang belum terpenuhi atau terpuaskan, sehingga hal tersebut mendorong seseorang mencapai tujuan tertentu. Lalu pengertian motivasi ketiga dari William Berkner dan Keith Davis mengatakan motivasi adalah suatu permasalahan yang kompleks karena di dalamnya menyangkut hal-hal yang meliputi perasaan, pikiran, pengalaman masing-masing individu yang akan memberikan pengaruh dalam melakukan tindakan. Itu adalah tiga pengertian motivasi dari berbagai ahli. Nah, lalu dikenal dengan namanya teori motivasi. Nah, istilah motivasi kan merujuk pada kondisi dasar seseorang melakukan tindakan. Ada beberapa teori yang saya buat tabel, bisa kalian lihat ada kekurangannya, pengharapan, persepsi, dan tokoh-tokohnya. Dari tabel tadi, coba saya breakdown satu-satu. Pertama tentang teori defisiensi motivasi. Turunannya ada teori hierarki. Biasa dikenal tentang teori kebutuhan oleh Maslow. Jadi ada sebuah segitiga, ada fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Nah, ini adalah hal-hal atau kebutuhan menurut Maslow yang mendorong motivasi seseorang dalam sebuah organisasi. Semakin di bawah, porsinya semakin besar, itu akan mendorong motivasi semakin banyak. Seperti fisiologis, kebutuhan akan makan, minum, mungkin diterjemahkan seperti kebutuhan akan memenuhi kehidupan, misalnya untuk membeli makan, untuk membeli tempat tinggal, sehingga ketika dalam sebuah organisasi yang dituju, fisiologis berarti gajinya, uangnya, lalu rasa aman. Ketika bergabung di organisasi, saya merasa aman dalam lingkungan yang baik, dalam sistem yang terkendali, gitu. Asas sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ini dapat kalian lihat dalam gambar yang saya berikan di PPT. Kedua, teori ERG atau Existential Related and Ground. Jadi ada tiga kebutuhan. Kalau tadi Maslow itu menganggap ada 5 kebutuhan yang digambarkan melalui sebuah segitiga. Kalau teori ERG ada 3. Pertama, kebutuhan akan keberadaan. Kedua, kebutuhan akan adanya hubungan dalam sebuah organisasi. Ketiga, kebutuhan untuk berkembang. Teori kesehatan motivator. Nah, teori ini, motivasi ini menjadi 2 perangkat kegiatan yang memuaskan kebutuhan manusia. Pertama, kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Kedua, kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Kalau yang kebutuhan pertama tuh, kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan kerja biasa disebut motivasi, meliputi prestasi, penghargaan, tanggung jawab, kemajuan, atau promosi. Sedangkan yang kedua, kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan kerja atau disebut sebagai faktor maintenance, bisa berupa kesehatan, meliputi gaji, tunjangan, pengawasan, rasa aman, kebijakan organisasi, dan sebagainya. Teori harapan dan motivasi. Teori harapan menurut Fromm itu mengembangkan sebuah teori motivasi berdasarkan jenis pilihan yang dibuat orang untuk mencapai tujuan. Ada 3. Pertama, setiap individu percaya bahwa ia berperilaku dengan cara tertentu. Ia akan memperoleh hal tertentu itu disebabkan oleh harapannya.
Jadi adanya harapan, oh ketika saya rajin kerja, harapan saya dapat bonus atau harapan saya dapat promosi. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik dari orang-orang tertentu. Sedangkan yang ketiga, setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tertentu atau yang disebut dengan usaha. Jadi dengan teori harapan ini ada 3 poin yang bisa kalian lihat dalam sebuah PPT: outcome ekspektansi, valensi, dan effort ekspektansi. Teori persepsi tentang motivasi. Nah, validitas kerja didasar atas 4 asumsi dasar. Pertama, seberapa jauh harapan pegawai dipenuhi oleh organisasi. Kedua, apa yang dipikirkan pegawai mengenai peluang mereka dalam organisasi. Yang ketiga nih, poin ketiga, bagaimana pendapat pegawai mengenai seberapa banyak pemenuhan yang diperoleh dari pekerjaan dalam organisasi. Itulah teman-teman materi kita tentang motivasi dan organisasi. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dalam proses penyampaian informasi. Billahi bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.